Scene diawali di sebuah studio podcast. Di sana sudah ada Wells yang sedang membuka acara podcast bersama dengan sahabatnya yaitu Teddy. Mereka akan membahas sebuah video viral milik The Kill Bill Kid yang sudah ditonton sebanyak 30 juta kali. Di dalam video tersebut memperlihatkan seorang pria yang sedang menunjukkan aksinya dalam memainkan sebuah samurai. Tapi pria tersebut malah gagal melakukannya, sehingga samurai tersebut tak sengaja memotong salah satu kakinya sendiri hingga putus. Wells dan Teddy yang melihat adegan tersebut malah menertawakan dan membuat banyolan dari video itu. Seakan-akan mereka tidak memiliki rasa simpati kepada orang tersebut. Setelah itu, Teddy mengatakan kepada para pemirsa untuk bergabung bersamanya kembali minggu depan. Dikarenakan Wells akan mendatangi dan mewawancarai pria tersebut secara eksklusif. Singkat cerita, Wells terbang menuju Kanada. Sesampainya di sana, tepatnya di kota Manitoba, ternyata Wells terkejut mengetahui karena Kill Bill Kid telah meninggal dunia. Karena bunuh diri membuat Wells merasa kesal. Dikarenakan Wells menuju Kanada tanpa ada yang membayar atau menggunakan uang pribadinya. Setelah itu, Wells mampir di sebuah bar. Kemudian, ia menelpon manajernya dan mengatakan bahwa betapa kesalnya dirinya karena mengetahui Kill Bill Kid yang telah mati bunuh diri. Wells juga mengatakan betapa egoisnya Kill Bill Kid mati terlebih dahulu. Kenapa tidak menunggu dirinya dulu selama 2 hari? Kesal karena datang jauh-jauh ke Kanada belum mendapatkan apa-apa, akhirnya Wells memutuskan untuk mencari orang lain untuk diwawancarainya. Lalu ia menuju toilet. Ternyata di sana ia tak sengaja melihat selebaran kertas yang tertempel di dinding toilet. Di selebaran tersebut tertulis seseorang pria tua yang menawarkan penginapan gratis di rumahnya. Lalu pria tersebut akan menceritakan seluruh pengalaman hidupnya selama ia berlayar di lautan. Wells yang penasaran dengan kisahnya tersebut, kemudian ia memutuskan untuk mengunjungi rumah pria tua itu yang terletak di kota Bifrost dengan jarak tempuh kurang lebih sekitar 2 jam dari kota Manitoba. Akhirnya, Wells tiba di rumah pria tua tersebut. Pria tua tersebut bernama Howard Howe. Di sana, Wells dijamu dengan sangat baik. Dan tak lupa, Howard juga menyajikan secangkir teh hangat. Lalu Wells meminum secangkir teh tersebut sambil mendengarkan pria tua tersebut bercerita mengenai pengalaman hidupnya sebagai seorang pelaut. Howard menceritakan bahwa ia dulunya menjadi seorang juru masak di sebuah kapal yang bernama Anastasia. Ternyata awak kapal tersebut memiliki misi, yaitu mencari seekor ikan hiu legenda yang dijuluki sebagai Great White, yang memiliki panjang sekitar 7 meter dan berat sebanyak 3 ton. Tapi saat tengah malam, kapal tersebut menabrak sebuah dinding es, menyebabkan kapal hancur dan membuat semua awak kapal hilang tenggelam di lautan luas. Hanya menyisakan dirinya yang selamat dan terdampar di sebuah tepi pulau. Ternyata Howard telah diselamatkan oleh seekor anjing laut. Kemudian anjing laut tersebut juga menghangatkan tubuhnya dari kedinginan. Lalu ia memberikannya sebuah nama panggilan kepada anjing laut tersebut sebagai Mr. Toss. Singkat cerita, setelah selesai bercerita panjang lebar, Wells tiba-tiba merasa kelayangan dan seketika pingsan tak sadarkan diri. Ternyata secangkir teh tersebut sudah dikasih sebuah obat oleh si Howard. Keesokan paginya, Wells yang terbangun dari pingsannya mendapati dirinya ada di sebuah kursi roda. Ternyata ia kaget karena mengetahui salah satu kakinya telah diamputasi. Kemudian ia menanyakan hal tersebut kepada Howard. Lalu Howard menjelaskan kepada dirinya bahwa ia telah digigit oleh seekor laba-laba yang sangat beracun. Jadi ia menyuruh dokter untuk memotong salah satu kakinya atau diamputasi. Lalu pada malam harinya Howard mengajak Wells makan malam bersama. Namun ia tak dapat menggerakkan kedua tangannya. Dikarenakan pengaruh obat yang telah diberikan oleh Howard sehingga membuat seluruh tubuhnya lumpuh, lemas dan tak berdaya. Di sana Howard secara terang-terangan memberitahu Wells bahwa ia sudah memiliki sebuah rencana. Howard akan merubah Wells menjadi seekor walrus atau anjing laut yang dimasukkan ke dalam sebuah kostum anjing laut yang sudah ia buat sesempurna mungkin. Everything you do as a walrus, do you understand? Mendengar rencana tersebut seketika membuat Wells merasa kaget dan sangat ketakutan.
sambil ia berteriak minta tolong. Saat Wells sedang melamun merenungkan nasibnya bagaimana nanti, tiba-tiba terdengar HP-nya berbunyi. Ternyata itu telepon dari pacarnya. Dia bernama Alia, tapi sayangnya Wells telat mengangkat telepon. Kemudian, ia mencoba untuk menelponnya kembali, namun tak diangkat oleh Alia sehingga panggilannya langsung teralihkan masuk dalam sebuah kotak pesan suara. Di sana, ia meminta tolong kepada Alia dan menjelaskan bahwa ia sedang dalam kondisi bahaya karena dirinya akan dirubah menjadi seekor anjing laut oleh pria tua psikopat yang gila. Lalu Wells mencoba kembali menelpon Teddy sahabatnya, tapi sayangnya Teddy secara sengaja mengabaikan panggilannya. Dikarenakan Teddy ingin enak-enak bersama Alia, pacarnya Wells. Keesokan paginya, Alia yang sedang di toilet, ia mendapati bahwa ada pesan suara dari pacarnya. Lalu ia mendengarkannya. Kemudian Alia menyadari bahwa Wells sedang dalam bahaya. Lalu Alia dan Teddy terbang ke Kanada untuk mencari Wells yang diculik. Di sisi lain, ternyata psikopat Howard sedang melakukan pembedahan terhadap Wells. Singkat cerita, Wells berhasil dirubah menjadi seekor anjing laut seutuhnya yang diberi nama sebagai Mr. Toss. Lalu, Wells disuruh belajar berenang, namun Wells malah tenggelam dalam air. Saat ia tenggelam, ternyata Wells melihat banyak bangkai walrus. Ternyata bukan hanya ia yang menjadi korban satu-satunya dari aksi kekejaman psikopat tersebut. Setelah itu, Wells diberikan ikan mentah untuk dimakan. Karena Wells merasa lapar, mau tidak mau ia memakan ikan mentah tersebut. Kemudian Howard mengajarinya cara bagaimana berenang. Sambil ia bercerita saat ia dulu diselamatkan oleh anjing laut. Tapi karena kondisi yang kelaparan, akhirnya Howard malah memakan anjing laut yang telah menolongnya tersebut. Dan ia sangat menyesali perbuatannya. Jadi, itu alasannya mengapa Howard terobsesi merubah manusia menjadi seekor anjing laut demi untuk menebus kesalahannya di masa lalu. Sementara itu, Teddy dan Alia yang sedang melacak Wells dengan mencarinya ke tempat penyewaan mobil dan kantor polisi, namun belum membuahkan sebuah hasil. Kemudian, Teddy dan Alia bertemu dengan seseorang detektif aneh. Di sana mereka mendapatkan informasi dari detektif tersebut bahwasannya detektif tersebut pernah mencari seseorang yang melakukan pembunuhan berantai dan sudah hampir 10 tahun mendalami kasusnya, namun kasusnya tersebut belum menemui sebuah titik terang. Ia juga mengatakan mayat-mayat hasil pembunuhannya itu selalu dalam keadaan aneh dengan kaki yang dipotong dan tangan yang dijahit ke badan. Lalu di mulutnya sudah terpasang taring panjang seperti walrus atau anjing laut. Dan ternyata setelah diteliti, taring panjang itu terbuat dari tulang betis para korbannya. Dan detektif tersebut akan mengungkap kembali kasus ini bersama Teddy dan Alia. Di sisi lain, Teddy dan Alia bersama detektif tersebut mulai menemui titik terang karena mereka menemukan sebuah barang bukti berupa mobil yang disewa oleh Wells yang tercebur masuk ke dalam lumpur dan diduga dibuang secara sengaja oleh si psikopat. Lalu, detektif tersebut memberikan mereka berdua sebuah senjata untuk berjaga-jaga. Kemudian, setelah mereka menemukan tempat persembunyian psikopat tersebut, mereka mulai mendengar suara teriakan-teriakan aneh dari dalam rumah itu. Dan ternyata suara itu berasal dari Wells dan psikopat yang sedang bertarung. Namun uniknya, psikopat ini mengenakan kostum walrus dan bertarung seperti layaknya walrus. Singkat cerita, Wells berhasil mengalahkan psikopat itu menggunakan taringnya dengan menusuk kakinya dan menusuk dadanya berkali-kali. Akhirnya psikopat tua tersebut mati. Tak lama setelah itu, Teddy dan Alia sampai di tempat tersebut dan melihat si Wells yang sudah berubah wujud menjadi anjing laut. Seketika membuat Alia yang sebagai pacarnya merasa sangat kaget karena melihat Wells sudah berubah menjadi seekor anjing laut seutuhnya atau walrus. Lalu detektif mencoba ingin menembak Wells ya karena kalau Wells tetap hidup mungkin akan jadi penderitaan seumur hidupnya. Namun Alia menahannya agar Wells dibiarkan tetap hidup. Hingga 1 tahun kemudian, Alia dan Teddy berkunjung ke kebun binatang tua. Dan ternyata Wells diasingkan di kebun binatang tua tersebut yang sepi pengunjung. Di sana Alia memberikan makan Wells dengan sebuah ikan mentah.
Setelah itu, sambil bersedih, Alia mengatakan, "Aku mencintaimu" kepada Wells. Lalu mereka berdua pergi dari tempat tersebut. Dan film pun berakhir.